Yani kedua matanya buta, tidak bisa melihat. Lalu syaratnya fasabara, maka dia bersabar. Maka kata Allah Ta'ala, aku akan ganti dengan surga. Seandainya mungkin ini saat penglihatan saya masih normal seperti bisa dulu, melihat. iya, mungkin saya nggak bisa mendapatkan hidayah sunnah, Ustaz. Saya harus hijrah, memilih manhaj salaf setelah mendengarkan satu hadis. Maksudnya inilah satu-satunya jalan yang benar. Kalau secara singkat, motivasi yang ini diraih surga, Ustaz. Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka pulang ke kaumnya, ke alam jinnya, petunjuk, dapat ilmu tauhid. Kenapa jin meninggalkan kesyirikan setelah sebelumnya berbuat syirik? Ini dia karena kurangnya tadabbur secara mendalam, dan dia tidak pernah membacanya, membukanya mushaf tersebut. Dengan mushaf lebih khusyuk, maka itu yang afdal. Membaca bukan dalam rangka menghafal. Kalau dalam rangka menghafal ya tentu membaca berbolak-balik dan terus kemudian kita dipejamkan mata kan itu. Betul ya. Akhuna alif. Alif yang nama itu. Baik. Betul. Dengan membaca Al-Quran dengan hafalan. Baik, bagus ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di Masjid Abu Salim yang ada di Kucur, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Ya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di sebelah saya ada Mas Alif. Ya. Kemudian di sebelah Mas Alif siapa namanya? Setiawan. Hah? Mas Setiawan. Ya. Ini Pak Noh ya, biasa ini yang biasa ada di tim kita, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Mas Alif yang alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak faidah pelajaran, di mana beliau ini termasuk di antara jamaah kita yang suka ikut kajian-kajian kita. Kebetulan qadarullah wa masyafa'al, Allah mengujinya dengan penyakit di matanya, beliau tidak bisa melihat. Dan saya teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW, dan ini juga mungkin hiburan bagi Mas Alif ya. Iya. Nabi mengatakan Allah Ta'ala telah berfirman, yani ini hadis qudsi. Allah Ta'ala telah berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala telah berfirman, apabila aku, kata Allah, menguji hambaku bihabibataihi, dengan kedua matanya, yakni kedua matanya buta, tidak bisa melihat, lalu syaratnya fasabara, maka dia bersabar, maka kata Allah Ta'ala, aku akan ganti dengan surga. Yakni kedua matanya akan ditukar oleh Allah dengan surga. Makanya di antara kenikmatan, jaminan yang pasti, kita tidak boleh, yakni tidak percaya, wajib kita mengimani Allah berjanji akan mengganti surga bagi mereka yang diuji oleh Allah. Allah menyebutnya ujian, ini ujian dari Allah dengan kedua matanya. Maka para jamaah sekalian, kita akan coba berbincang. Mas Alif ini alhamdulillah, namanya siapa Mas lengkapnya? Bakti Alif. Hah? Bakti Alif. Bakti Alif. Iya. Masya Allah. Sudah berapa lama sampai tidak bisa melihat ini? Ya sudah cukup lama. Hah? Mulai semenjak kelas 2 SMP. 2 SMP ya? Iya. Ya sampai sekarang ini berkabut sama berkunang-kunang. Ya masih kelihatan cahaya seperti itu. Itu langsung ada pengobatan atau bagaimana waktu itu? Iya. Berobat ke sana kemari Ustaz. Ya mohon maaf ya, dulu masih belum mengenal sunnah, sempat melakukan pengobatan yang tidak syar'i. Tapi itu dulu. Iya. Tapi sudah berusaha ya, iya. Mas Alif. Oh, jadi awalnya memang
sepele ya sebenarnya, cuma kesikut gitu ya. Hanya saja mungkin qadarullah, ya Allah mentakdirkan dengan posisi itu sampai akhirnya malah timbul sakit sampai awalnya berkunang samar akhirnya sekarang tidak melihat sama sekali. Masih melihat cahaya ini. Jadi tidak gelap tidak ya dari kalau dari subuh itu menjelang matahari terbit itu masih bisa gitu. Tapi kalau siang hari semakin siang semakin terik, kena sinar matahari malah semakin silau. Iya. Wallahu alam ya, ini kalau menurut ilmu kedokteran aman apa ini nama penyakitnya ya? Sudah melakukan tes ke beberapa rumah sakit mata, itu kacanya di belakang bola mata ini ada putus gitu Ustaz, syarafnya. Mungkin akibat kena sikut itu mungkin Ustaz. Allah musta'an. Nah, sekalian mau tanya nih Ustaz ya. Kan tadi kan Ana percaya sepenuhnya dengan hadis yang Ustaz sampaikan tadi itu akan dijamin surga. Apakah boleh Ana ini berusaha untuk melakukan pengobatan asalkan perobatannya pasti kan tidak melanggar syariat? Apakah seandainya Ana berobat kemudian Ana sembuh, apakah keutamaan itu masih tetap didapat Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi para jamaah sekalian, antum khususnya ya, bahwa kita kalau sakit diperintah untuk berobat apapun bentuk penyakit itu. Kata Nabi SAW, tadawwau wala tadawwau bil haram. Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat cari kesembuhan. Bahkan di antara doa yang diajarkan Nabi adalah kita memohon kepada Allah itu al-afiyah, yakni kesehatan. Kesehatan minta kepada Allah. Tidak boleh seorang muslim minta penyakit, minta sakit, minta musibah, walaupun di balik musibah penyakit besar pahalanya. Nah, seperti antum sekarang diuji oleh Allah, jika dalam keadaan seperti ini janji Allah tetap berlaku. Terus seandainya Allah berikan kesembuhan, ya berarti keutamaan itu sudah diganti oleh kesembuhan. Dalilnya adalah seorang di zaman Rasul SAW ada budak hitam, perempuan budak hitam yang penyakitnya suka sorak, yakni semacam kejang-kejang ayan. Ya. Nah, dia datang kepada Nabi SAW. Si budak perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini suka sorak, suka sakit kejang-kejang, tolong doakan saya. Maka Nabi beri dua pilihan. Ingat ini hadisnya. Kata Nabi, in sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu, yakni saya tidak doakan, tapi kamu sabar dengan penyakit, maka bagimu surga. Tapi kalau kamu mau saya doakan dan kamu sembuh, pilih mana? Berarti maknanya kalau sembuh sudah tidak ada lagi keutamaan itu. Kalau sembuh, maka si wanita ini pilih apa? Enggak ya Rasul, kalau gitu saya pilih surga saja. Yani biar saya sakit saja, pilih surga ya. Tapi wanita ini minta satu kepada Rasul, tapi ya Rasul tolong doakan saya kalau supaya ketika kumat saya tidak terbuka aurat. Namanya orang kejang. Kalau kejang-kejang kan terbuka aurat. Itu saja ya Rasul doakan. Akhirnya Nabi doakan sehingga wanita ini selalu terjaga aurat kalau ketika kumat. Nah, di sini menunjukkan berarti orang yang diuji dengan penyakit tertentu dan dijanjikan surga ya ketika penyakit itu ada. Ketika sembuh ya berarti selesai dan Allah ganti dengan kesembuhan itu. Makanya antum tetap berusaha berobat, tidak boleh yakni ya saya biar aja sakit saja gitu ya. Tidak boleh, tapi berusaha untuk berobat kepada yang betul-betul kompeten ya, dokter atau yang semisal. Di awal bagaimana merasakan? Mungkin antum merasa, ya Allah ini mataku. Mungkin ada perasaan atau memang alhamdulillah dari awal antum sudah menerima takdir ini atau bagaimana? Karena tentu para jamaah sekalian ini bukan penyakit yang ringan ya, walaupun betul pahalanya besar insyaallah ya. Namun juga tentu ini berat ya, berat. Bagaimana kita tidak bisa melihat gitu ya dengan jelas keindahan apa segala macam. Ya. Atau bagaimana itu? Iya, awal mula sih Ustadz ya pasti kita merasa sedih. Yang semula kita bisa melihat dengan jelas, kemudian penglihatan kita berangsur-angsur menurun. Tapi jujur Ustadz ya, saya ini di samping mendapatkan ujian seperti ini juga bersyukur. Sebab seandainya mungkin ini Ustadz penglihatan saya masih normal seperti bisa dulu. Melihat. Mungkin saya nggak bisa mendapatkan hidayah sunnah Ustadz. Iya. Jadi ini yang bisa saya syukuri semenjak mata ini kabur, kemudian dengan itu pula Allah menggantinya dengan hidayah sunnah. Nah, terkadang ganti Allah itu lebih baik dari apa yang hilang dari kita ya. Masya Allah. Ini salah satu bukti para jamaah. Yani kita di dunia bisa saksikan Allah cabut satu nikmat, tapi Allah ganti dengan nikmat yang abadi, nikmat yang mutlak. Semoga Allah tidak cabut lagi nikmatnya itu nikmat hidayah iman, hidayah Islam, hidayah sunnah ya.
Dan juga diantara mungkin hiburan bagi antum dengan kabur penglihatan, Allah jaga satu maksiat atau beberapa maksiat yang bisa saja orang ketika sehat diberi, yang jatuh pada maksiat itu apa? Maksiat dari pandangan, karena mata ini juga banyak maksiatnya, maka bisa jadi Allah menjaga ya dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin kita yang sehat-sehat ini banyak maksiatnya yang menyebabkan ya naudzubillah min dzalik. Maka antum bersyukur dari poin itu terjaga. Nah, ngomong-ngomong antum dapat pemahaman sunnah, hidayah sunnah, alhamdulillah, ini awalnya bagaimana ini? Sebelum kapan itu? Awal mula itu dari radio. Dari radio Suara Anida yang diasuh oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin. Kebetulan pernah diundang ke Atabiin Pandaan. Ya, jadi Anda pernah juga sekali bertatap muka langsung sama Ustadz Muhammad Nur Yasin. Waktu itu Anda kan, ya mohon maaf nih, dulunya kan gak kenal sunnah, jadi putar radio ya musik-musik seperti itu. Tapi memang itu sudah buta. Iya, sudah kabur. Sudah kabur. Iya. Alhamdulillah kan, ya sudah buta dengar musik lagi ya. Itu Ustaz. Semula itu ya ini terus terang aja saya. Ini memang ada kecondongan ke agama sih, tapi nggak ngerti apa itu sunnah, apa itu bid'ah, nggak ngerti. Dulu itu tapi semangat ada ya. Dulu itu suka denger radio, tapi nggak usah saya sebutkan stasiun radionya. Rahasia lah ya. Iya. Tapi bid'ah isinya gitu ya. Iya. Ada bid'ah, hurafat lah seperti itu. Kemudian bergeser sedikit radio Suara Anida. Terus ini kok kajiannya kok aneh gitu waktu itu Ustaz. Tapi kok bagus, tetap saya dengerin Ustaz. Tetap saya dengerin. Awal mula sih ya terus terang nggak langsung menerima sunnah. Jujur Ustaz, nggak menerima sunnah awal mula. Kemudian baru saya ini memberikan pernyataan saya harus hijrah memilih manhaj salaf setelah mendengarkan satu hadis yang sangat panjang, yaitu kelak di padang mahsyar orang kaum muslimin sebagiannya itu nggak bisa minum di telaga Al-Kautsar karena engkau tidak tahu Muhammad apa yang umatmu lakukan sepeninggalmu, mereka telah menambah-nambahi dan mengurang-urangi syariat. Setelah mendengarkan hadis ini, saya harus mengambil keputusan bahwasanya inilah satu-satunya jalan yang benar. Ya, kebetulan waktu itu yang ceramah itu Ustadz Maududi Abdullah, yang ceramah yang di radio itu. Iya. Masya Allah ya, ini keberkahan media ya, Masya Allah. Dengan itu banyak orang juga mendapat hidayah. Mungkin ini juga selain antum juga banyak yang mendengar lewat radio mendapat hidayah. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya, yang pertama bahwa kita wajib bersabar ya, Mas Alif ya, atas musibah. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmah kasih sayangnya Allah menukar. Padahal nikmat mata ini sebenarnya jauh kalau dibandingkan dengan surga. Tapi Allah menyebutnya aku tukar awatuhu minhumal jannah. Aku tukar kedua matanya dengan surga. Dan ini Allah menyebut tukar kepada musibah gitu. Tapi ketika amal Allah tidak nyebut aku tukar gitu amalannya. Karena memang amalnya tidak sebanding. Tapi kalau ketika Allah menyebut ini sebagai alat untuk ditukar karena supaya menghibur hamba ini ketika dapat ujian. Demikian diantara hikmah yang pertama. Jadi wajib bersabar karena Allah Ta'ala akan menggantinya surga. Khususnya jadi penyakit buta atau tidak bisa melihat atau penyakit pada mata ini memiliki kekhususan dibanding penyakit lain. Ada penyakit yang memiliki keutamaan diantaranya penyakit mata ini ya. Terus yang kedua mungkin tadi bahwa hidayah Allah hanya diberikan kepada orang yang Allah kehendaki, tidak setiap orang diberi. Makanya kalau kita sudah mendapatkan hidayah, diberi pemahaman sunnah seperti ini, maknanya berarti kita ini manusia pilihan. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah hidayah di dalam Islam ini. Betul semua orang Islam, tapi belum tentu mendapat hidayah di dalam Islam, memahami Islam dengan benar. Maka ini nikmat yang harus antum syukuri. Nah kemudian ini yang menarik dari kita nih, bahwa antum Masya Allah setiap kajian-kajian, khususnya kajian kita di masjid ini atau masjid-masjid yang dekat di sini antum selalu hadir, Masya Allah. Nah itu bagaimana cara antum menghadiri kajian dengan berangkat sendiri atau bagaimana? Sama ini Ustaz, teman ini Ustaz. Oh Masya Allah. Sama Mas siapa namanya? Mas Setiawan. Masya Allah. Nah ini jadi selalu diajak dibarengin. Berarti antum selalu hadir berdua begitu? Masya Allah. Ada kalanya kalau yang lain juga nggak ada udzur ya. Ada sebagian juga seperti Mas Wahyu itu. Tapi Mas Wahyu bolak-balik ke Pandaan sini. Kalau mungkin ada di sini ya ikut ke sini. Nah, Masya Allah.
Nah berarti termasuk Mas Setiawan tetap dapat pahala double, antum ya hadir ya juga menolong saudara kita juga termasuk pahala tambahan. Jadi double kalau antum pahalanya selain antum sendiri juga pahala dari, karena memudahkan urusan orang dalam ibadah itu seperti pelakunya, pelaku ibadah itu. Makanya itu antum harus tetap semangatnya. Mas Alif, mungkin antum juga memberikan apa ya motivasi kepada saudara-saudara kita, jamaah sekalian yang menyaksikan kita ini supaya termotivasi bagaimana orang yang antum memiliki kekurangan ya seperti ini tetap semangat tadi di majelis ilmu, tapi kita yang melotot matanya gitu kadang-kadang ya malas. Nah ini mungkin bagaimana motivasi antum kepada jamaah insyaallah. Fadhal. Iya, kalau secara singkat motivasi yang ini diraih surga Ustaz. Masya Allah. Iya. Karena antum tahu hadis mungkin bahwa jalan termudah masuk surga Pak dengan menuntut ilmu. Nah, coba apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah. Terjemahkan? Kurang bisa kalau itu. Ya, man salaka barang siapa yang menempuh jalan ya. Iya. Terus untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Masya Allah. Baik. Kemudian mungkin kiat-kiat ya, ini antum supaya ini bagaimana kiat. Orang yang sehat aja kadang malas itu, apalagi musim hujan gini, enaknya selimutan di rumah. Ini kiat-kiatnya gimana? Iya. Ya sebenarnya Ustaz ya kalau malas itu ada kalanya muncul Ustaz. Tapi memang ya berusahalah kita lawan itu Ustaz. Lawan rasa malas. Ya memang ada kalanya memang menurut saya sih manusiawi. Kalau kita ada kalanya malas, ada kalanya rajin seperti itu Ustaz. Nah, ya memang kalau kita lagi malas itu ya kita lawanlah rasa malas tersebut. Mengingat ya kadang kan kita juga kalau melihat biografi para ulama untuk menuntut satu hadis kadang menempuh perjalanan 1 bulan naik onta. Itu kan betapa susah payahnya untuk meraih satu hadis. Sekarang kita kan masa sih kita kok nggak seperti para ulama seperti itu Ustaz. Sekedar datang ke majelis ilmu kalau mampu. Nah mungkin kendala baca Quran tuh bisa baca Quran dari sejak sudah sebelum melihat sudah bisa baca ya. Alhamdulillah bisa baca dulunya Ustaz. Nah terus sekarang aktivitas baca Quran seperti apa? Apa perlu Quran apa khusus? Braille ya ada? Kalau dikatakan perlu mungkin perlu. Ya biasanya dengar murotal itu Ustaz. Nah mungkin nanti insya Allah kita carikan ya Quran Braille ya. Mungkin bagi para jamaah yang punya pengalaman di sini bisa hubungin kami nanti ya di channel kami, hubungi kepada admin. Hubungi nanti admin bisa ya. Yang punya pengalaman di sini gitu insyaallah. Banyak jamaah-jamaah kita yang juga seperti antum. Bagaimana pengalaman mereka. Jadi sementara antum dengar dari murotal ya, dari MP3 gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi bisa antum menghafal dan nanti antum baca. Ya seperti itu, dihafal dari pendengaran kemudian dibaca. Nah, ya cukup mungkin ya, demikian para jamaah sekalian. Jazakallahu khair juga Mas Setiawan yang sudah setia mengantar ya. Semoga ini juga jadi bahan pemberat di timbangan amal antum kelak di hari kiamat. Kemudian juga Pak Noh, semoga kita semua istiqomah di atas sunnah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu ta'ala alam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.